pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sirila Oktaviananda, Sarjana Sains Master of Engineering, dosen tetap program studi D3 Teknik Kimia Politeknik Katolik Mangunwijaya, Semarang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Teknik Kimia Poltek Mangunwijaya pada semester Gasal 2024-2025 dengan bobot 1 SKS. Deskripsi mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu mata kuliah ini mempelajari tentang penerapan konsep K3, hygiene dan sanitasi, K3 dan cara pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium, serta penanganan limbah. Sistem pembelajaran bahwa perkuliahan keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan dengan pendekatan student-centered learning dengan tujuan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif dalam proses perkuliahan dan mendorong tanggung jawab mahasiswa atas pemahaman dan penguasaan materi. RPS dan materi pembelajaran dapat diakses pada para mahasiswa melalui platform Moodle e-learning Poltek Mangunwijaya. Melalui e-learning Poltek Mangunwijaya juga dapat mengunggah tugas secara online, sedangkan diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain: yang pertama, mampu mengimplementasikan dasar-dasar kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mampu mengenali penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, mampu menggunakan alat pelindung diri dan first aid sesuai dengan standar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mampu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Materi pembelajaran pada mata kuliah kesehatan keselamatan kerja adalah dasar-dasar kesehatan keselamatan kerja. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang ketiga adalah teori kecelakaan kerja dan hierarki pengendalian risiko. Yang keempat adalah jenis-jenis laboratorium. Yang kelima adalah cara kerja yang benar di laboratorium. Materi pembelajaran yang keenam adalah sumber kecelakaan kerja di laboratorium. Materi pembelajaran yang ketujuh adalah bekerja dengan bahan kimia di laboratorium. Materi pembelajaran yang kedelapan adalah peralatan perlindungan di laboratorium. Materi pembelajaran yang kelima adalah hygiene dan sanitasi di tempat kerja. Materi pembelajaran yang ke-10 adalah penyakit akibat kerja. Materi pembelajaran yang ke-11 adalah prinsip, tujuan, dan tindakan first aid. Kriteria penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, aspek yang kedua adalah tugas sebesar 20%, aspek yang ketiga adalah ujian tengah semester sebanyak 35%, dan aspek penilaian yang keempat adalah ujian akhir semester sebanyak 35%. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja berikut. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ibu semangat sekali ya. Mahasiswa semangat, kami dosen juga ikut semangat ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai ya perkuliahan pada pagi hari ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja bebannya 1 SKS ya di semester Gasal 2024-2025. Ya, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, terima kasih. Ya,
Kita review dulu ya dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja. Ada di Undang-Undang nomor berapa? Nomor 1 tahun 1970. Oke, ada yang masih ingat teman-teman isi dari semangat sekali ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 70 isinya apa? Boleh pakai ini, boleh pakai pengerasnya ya supaya suaranya bisa terdengar. Cek. Ya. Nah, jadi isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu mengenai dua kewajiban seorang pengurus terhadap keselamatan kerja, yaitu yang pertama, wajib menunjukkan atau menjelaskan kepada tenaga kerja baru mengenai resiko yang dapat terjadi di tempat kerja, dan yang kedua adalah memfasilitasi dengan alat perlindungan dan juga pengaman kepada para tenaga kerja. Oke, jadi pengurus ya berkewajiban menjelaskan tentang bahaya-bahaya di tempat kerja. Ada yang lain? Oke, silakan Mas Oscar. Untuk pengurus hanya boleh mempekerjakan seorang pekerja yang sudah benar-benar paham akan cara pekerjaan tersebut. Ya, pengurus bisa mempekerjakan untuk lebih tenaga kerja baru jika beliau sudah bisa memastikan bahwa tenaga kerja yang baru sudah memenuhi atau mengetahui, dan tidak hanya mengetahui ya, tetapi memahami betul-betul bahaya-bahaya di tempat kerja. Itu ada lagi? Nah, silakan, boleh mengarah suaranya diberikan. Untuk yang ketiga itu ada pengurus itu wajib untuk menyelenggarakan pembinaan kepada seluruh pekerja tentang bahaya-bahaya atau resiko bahaya yang ada di lapangan kerja. Ya, mengadakan pembinaan ya, kewajiban pengurus memberikan pembinaan. Pembinaannya bisa dalam bentuk simulasi ya, simulasi bisa simulasi bencana alam, gempa bumi, kemudian simulasi kebakaran. Ya, dan pembinaan-pembinaan yang lain yang kaitannya dengan K3. Oke, jadi masih ingat ya bahwa pertemuan yang lalu materi yang penting tentang undang-undang. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya adalah tentang teori kecelakaan kerja. Ya, kita nanti akan bagi teori kecelakaan kerja menjadi dua. Yang pertama disebut dengan teori gunung es. Ya, kalau saudara teman-teman pernah melihat film Titanic ya, film Titanic itu bisa tenggelam karena menabrak gunung es. Kalau saudara lihat filmnya itu sebetulnya dia sudah berhasil menghindari, kalau di atas permukaan ya, berhasil menghindari gunungnya, tetapi kok tetap tabrakan ya, tetap tenggelam ya, karena masih ada di bagian bawah permukaan air itu adalah bumbung gunung esnya. Nah, artinya bumbung gunung esnya itu lebih besar ya, luasannya dibanding dengan yang tampak di permukaan. Nah, kalau dianalogikan itu ya tentang teori kecelakaan, bahwa kerugian yang tidak langsung itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian langsung yang terlihat. Contohnya ya, misalnya ada kejadian kecelakaan sampai anggota tubuhnya diamputasi karena masuk ke dalam mesin gitu ya. Nah, kerugian langsung yang terlihatnya apa? Nah, kalau di sini kan ada penderitaan pribadi, ya, tentu kan sakit ya, harus dibawa ke fasilitas kesehatan, puskesmas atau rumah sakit. Kemudian yang kedua, kerugian yang langsung adalah rasa kehilangan keluarga korban. Ya, kalau lebih-lebih kejadiannya sampai meninggal dunia, ada rasa kehilangan keluarga korban. Lebih-lebih kalau yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga. Nah, kerugian tidak langsungnya adalah ada kerusakan material, misalnya tadi keselip atau dia masuk ke dalam mesin, berarti otomatis mesinnya mengalami trouble atau kerusakan. Itu yang tidak langsung. Kemudian hilangnya peralatan dan biaya akibat berhentinya produksi karena mesinnya rusak,
produksinya berhenti. Biaya akibat berhentinya produksi. Ketika mesin rusak berarti produksi berhenti. Yang tadinya itu misalnya 1 hari produksinya bisa 1 juta ton gitu ya, karena trouble berhenti 1 jam, maka kapasitas produksinya pada hari itu akan berkurang. Nah, itu biaya-biaya yang tidak terlihat. Sebetulnya masih banyak lagi ya biaya yang tidak terlihat. Misalnya harus mengganti peralatan, sedangkan peralatannya itu diimpor dari luar ya. Ada namanya masa inden, masa tunggu. Di sekitar masa tunggu tidak bisa produksi. Itu adalah dari kerugian yang tidak langsung. Ya, jelas ya, mudah dipahami. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori domino. Ya, teori domino di mana kartu-kartu domino itu kalau disusun ya, disusun berurutan, ketika satu kartu di bagian ujung itu jatuh, maka kartu-kartu berikutnya akan jatuh. Nah, kalau dianalogikan berarti ya, kartu yang pertama adalah kerugian, atau kartu yang terakhir adalah kerugian. Kartu sebelumnya adalah insiden, ya, lalu penyebab langsung, sebab dasar, dan lemahnya kontrol. Ya, kalau diurutkan ini yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 kerugian yang terakhir. Ya, jadi ketika lemahnya kontrol, contohnya adalah program tidak sesuai. Ya, tentu bagian K3 itu program ketika itu tempat kerjanya adalah bangunan tinggi, tentu akan berbeda kalau tempat kerjanya adalah tangki timbun. Nah, programnya harus disesuaikan dengan risiko yang ada di situ. Kemudian penyebab dasar ada faktor perorangan dan faktor kerja. Penyebab langsung ada perbuatan tidak aman dan kondisi tidak aman. Lalu insiden. Nah, insiden itu kaitannya dengan kejadian yang nyaris celaka atau disebut near miss. Ya. Kemudian kerugian, ya, kerugiannya bisa jadi 3 hal atau 4 hal. Kalau kita membayangkan orang yang awam, kecelakaan itu kerugiannya hanya ketika manusia sampai meninggal dunia, padahal tidak ya. Ada aspek yang lain yaitu peralatan, material, dan lingkungan. Nah, ini ya adalah kerugian untuk manusia. Ya, jangan sampai itu terjadi pada kita atau keluarga kita. Lalu, ya, ini ada kejadian, gambar kejadian kebakaran dari ya, kendaraan atau bus. Berarti kerugiannya adalah ada peralatannya, ya. Lalu ada kebakaran, adalah kerugian pada material dan lingkungan. Nah, sebetulnya, misalnya itu terjadi kebakarannya terjadi malam hari, ada korban atau manusia ya yang tidak berhasil menyelamatkan diri, berarti kerugiannya ditambah ya, manusia, peralatan, dan lingkungan. Lingkungan berarti apa? Ada debu, asap, polusi ya. Oke. Kemudian adanya insiden atau kejadian near miss. Nah, ini bentuknya adalah kata kerja ya, kata kerja yang tidak langsung. Contoh ya, jatuh dari tempat yang lebih tinggi, kemudian tertusuk, terpeleset, ya, terlalu berat, mengangkat beban yang terlalu berat atau overstress, kemudian kegagalan mesin dan masalah pencemaran. Ya, itu adalah kejadian atau kartu yang insiden. Kemudian insiden bisa terjadi ketika dua kondisi ini terjadi, perbuatan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Ya,
kalau perbuatan tidak aman berarti ya, salah manusianya. Kecerobohan itu maksudnya di sini. Kalau kondisi tidak aman ya dari lingkungannya. Ya. Nah, kalau ada kabel yang ruwet seperti ini, kondisi atau perbuatan tidak aman? Kondisi tidak aman. Membuat apa? Satu konslet, dua kalau ada orang melintas tersandung ya. Kalau tersandung jadi insiden, selanjutnya kerugian ya. Lalu ada forklift yang digunakan untuk mengangkat forklift yang lain. Ini hebat ya, debus. Ya ini adalah tindakan yang tidak aman. Oke, ini selanjutnya juga tindakan tidak aman ya. Harusnya menggunakan namanya apa? Face shield ya, pelindung wajah dengan ya, bahan yang sesuai ya, yang bisa menahan dari percikan api. Kemudian tindakan tidak aman berikutnya ada ya harus apa yang harus dilakukan ketika menuang bahan kimia yang sifatnya volatil. Selain itu, nah coba selain itu apa Mbak? Selain dipakai masker adalah memakai sarung tangan, terus menuang di tempat asam. Karena bekerja dengan bahan yang sifatnya volatil, maka harus dilakukan di ruang asam ya. Oke, itu tindakan tidak aman. Lalu bisa juga ternyata kombinasi dari keduanya. Biasanya tindakan yang tidak aman akan menciptakan kondisi yang tidak aman ya. Kadang-kadang manusia melakukan itu tanpa sadar ya. Jadi ketika bekerja saudara harus penuh dengan kesadaran. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya ada penyebab dasar, yaitu faktor pribadi dan faktor kerja. Faktor pribadi itu yang melekat ya. Kenapa kok tadi ada yang apa kecerobohan tadi ya? Kecerobohan kalau kita tarik ke belakang adalah karena kurang pengetahuan. Nah, itulah kenapa ketika rekrutmen tenaga kerja itu ada namanya kualifikasi pendidikan minimal D3 atau minimal S1. Ya, artinya pengetahuan harus mumpuni atau harus memadai untuk pekerjaan itu. Lalu ada faktor kerja, kurang peralatan ya, pengadaan, kemudian nanti ada maintenance ya, alat-alat industri itu harus di maintenance secara rutin, jangan tunggu korban dulu baru ada perbaikan. Nah, kalau yang faktor kerja atau penyebab dasar bagian faktor kerja itu adalah tanggung jawab pengurus ya, lebih besar tanggung jawab pengurus. Kemudian yang terakhir ada lemahnya kontrol. Nah, dalam K3 pada di industri ini adalah tugas dari bagian HSE. Namanya bisa macam-macam kalau di perusahaan, bisa HST, bisa K3 ya, bisa juga kalau perusahaannya lebih kecil itu digabung dengan bagian sumber daya manusia atau SDM. Nah, bagian HSE ini harus membuat program-program yang sesuai dengan tempat kerja. Standarnya juga disesuaikan ya, baik dengan standar ISO atau standar SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja, gitu ya. Kemudian kepatuhan terhadap standar. Ya. Contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu baru permukaannya ya. Undang-undang turunannya ada banyak sekali yang semuanya harus dipatuhi oleh baik pengurus maupun jamaah tenaga kerja. Nah, untuk memahami lebih lagi tentang teori kecelakaan kerja, terutama yang teori domino, ya ini ada studi kasus. Ini betul-betul terjadi ya, bahwa 2 orang pekerja bangunan kesetrum
saat sedang bekerja memindahkan batu bata di bangunan lantai 2 di sebuah proyek bangunan ada di Purwokerto, Kamis 17 Maret pagi. Dikarenakan kelalaian dari pekerja tidak mengetahui bahwa ada kabel listrik ya di atas ketika sudah memanjat, letak kabel listrik PLN yang tidak strategis. Posisi kawat rendah sehingga kepala korban langsung mengenai kawat tersebut. Kalau kawat bukan kawat listrik kan tidak masalah. Kalau kawat yang ada aliran listriknya bisa tersemar listrik. Nah, nanti bahayanya tergantung aliran yang mengalir itu berapa dayanya begitu ya. Tetapi kejadiannya adalah kalau dari gambar itu terjatuh dan terluka gitu ya. Maka saya beri kesempatan ya diskusi teman-teman ya sekitar 10 hingga 15 menit untuk membuat apa dari kejadian itu ya, dari teori kartu domino pertama ya, penyebab dasar, penyebab langsung, insiden begitu. Oke, dipersilakan. Oke, ya ini ada dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok A yang kita sebut A, B, C, dan D ya. Oke, dari kelompok mana dulu ini? Ya, kelompok C, sukarelawan ya, terima kasih. Pendapat saudara ya, kelompok C diwakili oleh saudara Kristo, silakan. Ya, tunggu dulu. Kelompok C bahwa jadi kayak di teori domino yang pertama itu kan ya. Poin pertama itu tentang lemahnya kontrol. Jadi menurut saya dari studi kasus yang terjadi ini mungkin kurangnya pengawasan dari programnya itu sendiri sih. Soalnya kalau dari pengawasnya itu telah menentukan program yang telah sesuai, tidak mungkin terjadi kecelakaan kerja seperti ini. Dan juga mungkin kayak APD yang dipakai oleh pekerja tidak sesuai dengan standar yang seharusnya sehingga mengalami kecelakaan kerja. Oke. Terima kasih saudara Kristo bahwa yang disimpulkan dari kelompok C adalah tentang program yang gagal ya, lemahnya program gitu ya. Pengurus atau tempat kerja tidak membuat sistem yang bagus sehingga kecelakaan bisa terjadi. Lalu ada lagi, silakan kelompok B atau kelompok D. Oke. Ya, jadi pada poin ketiga teori domino itu adalah penyebab langsung. Penyebab langsung ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kondisi tidak aman dan juga perbuatan tidak aman. Kita mulai dari kondisi tidak aman. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada kasus bahwa pada tempat kerja terdapat kawat telanjang yang tidak diberi pengaman. Jadi yaitu merupakan salah satu kondisi tidak aman karena kawat listrik yang tidak ditangani itu dapat membahayakan para tenaga kerja. Lalu yang kedua itu adalah perbuatan tidak aman, yaitu dari si korban sendiri sebelum dia mulai bekerja dia tidak memperhatikan kondisi lingkungan pekerjaannya dulu, jadi tidak mengidentifikasi di mana letak-letak kawat-kawat atau hal-hal yang dapat membahayakan dia sebelum mulai bekerja sehingga pada akhirnya terjadi kecelakaan. Oke, terima kasih kelompok D. Yang disimpulkan dari kelompok D adalah penyebab langsung. Ya, tekanannya adalah atau penekanannya adalah pada kondisi yang tidak aman. Kabel listrik atau kawat listrik semestinya tidak berada pada ketinggian yang seperti itu gitu ya. Ketinggiannya harus lebih tinggi agar tidak mudah dijangkau oleh orang. Ya, dan untuk pengamanan ini
perbaikan kondisi ini ya harus ada bagian khusus. Ya, tidak bisa karyawan biasa memperhatikan itu lalu membetulkan sendiri ya. Jadi harus ada bagian HSE yang mengkontrol lingkungan kerja itu setiap hari. Oke, selanjutnya ya dari diskusi kita, bagian yang terakhir adalah kelompok B. Ya, pendapatnya dari studi ini atau kasus ini seperti apa? Jadi untuk dari domino efek yang keempat yaitu insiden. Dari studi kasus ini itu ada 2 insiden yang terjadi, yaitu korban ini sempat mengalami sengatan dari listrik yang kemudian menyebabkan si korban ini terjatuh dan kemudian terluka gitu. Oke, baik. Insiden yang disimpulkan ada 2. Yang pertama adalah tersengat listrik. Karena tersengat listrik keseimbangan berkurang atau keseimbangan hilang, maka dia terjatuh. Terjatuhnya dari ketinggian dan menyebabkan luka yang serius. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga apa yang sudah kita pelajari ya bisa bermanfaat. Ya, teori-teori yang sudah saya sampaikan nanti bisa saudara terapkan ketika sudah bekerja ya. Untuk kalaupun tidak diterapkan ketika bekerja, diterapkan mulai dari sekarang ya, membangun kepekaan pribadi ya, kepada kepekaan terhadap diri sendiri, apakah saya mampu atau tidak melakukan pekerjaan itu, lalu kepekaan terhadap lingkungan ya. Semoga bermanfaat. Lalu materi yang saya sampaikan tadi bisa saudara unduh ya di e-learning Kota Mangunwijaya di Moodle ya. Nah, semoga pertemuan pada pagi hari ini bermanfaat ya. Semoga saudara semakin giat belajar untuk membangun cita-cita